Sallallahu ala Muhammad. Permasalahan yang akan dibahas yaitu persoalan penjelasan tentang tafsir ayat Qul huwallahu ahad. Lendua ulangi, bagaimanakah penjelasan tentang tafsir ayat Qul huwallahu ahad yang kadang-kadang na dua dan na le macam pendengaran dan na le macam kadang-kadang dua macam yang kadang-kadang terima. Tentu pada orangnya merupakan adalah sebagai alat penyaring dan alat untuk terangkapi legatnya. Maka karenanya untuk langkah yang pertama, hal tersebut memberi penjelasan pertama atas nama forum memohon kesediaan Abu di Kuta Fajar untuk pertama memberi penjelasan. Maka kepada Abu lentuan laki dengan hormat penjelasan kalimat Qul huwallahu ahad yang sering disebut-sebut mengembalikan kalimat huwa ke mana. Kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nyo dengan lebih nilai untuk laki muah mungkin lebih le, mungkin guru-guru kita yang lain yang lebih memberikan penjelasan tentangnya. Mari uluntuannya sekedar mentong berhubung karena kesempatan ubitat. Oleh karena uluntuan umrah kemudian hanya sempat mutalab kitab. Kamu pergi di Kota Fajar dalam keadaan banjir, dia hanya kitab, hanya mupat, tapi hanya mupali. Tapi namun demikian, untuk memenuhi acaranya, tuan sampaikan wajib. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan asal masalah ataupun permasalahan yang pertama, di sini pegah di dalam abjad ataupun di dalam urutan daripada permasalahan yang akan dibahas ronyo, yaitu yang pertama sekali ada pertanyaan bagaimana penjelasan tentang tafsir ayat Qul huwallahu ahad. Maka untuk penjelasannya dalam jawaban ulun tuan singkat mentong. Jawab penjelasannya sebagai yang tersebut di dalam tafsir Khazin. Kan? Di dalam tafsir Khazin. Di mana di dalam tafsir Khazin? Halaman 26. Di mana di sana dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Huwa dhamir sya'an wallahu ahad. Wasya'an huwa sya'an ka qaulika huwa zaidun muntarikun kannahu qila asya'nu hadha wa huwa anna Allah wahid la saniyalah wa mahal huwa rafa' ala al-ibtida' wal khabar huwa wal jumlah wa la yahtaju ila raji' li'annahu fi hukmil mufrad fi qaulika zaidun ghulamuka fi annahu huwa mubtada fil ma'na. وذلك قوله الله وحد والشأن الذي هو عبارة عنه وليس كذلك زيد أبوه منطلق فإن زيدان والجملة يدلان على معنيين مختلفين فلا بد أن يصل بينهما عن ابن عباس رضي الله عنه hingga akhir. Hanya ke sepotong penjelasan yang tersebut di dalam yaitu kitab tafsir Khazin. Jadi makna haji kesimpulan daripada penjelasan tafsir Khazin bahawa Qul huwallahu ahad huwanya pertama menjadi yaitu dhamir sya'an, yang kedua yaitu kembali kepada yang mazkur menan yang tersebut di dalam tafsir Khazin mengenai mungkin barangkali tafsir-tafsir yang lain, kan? Kemudian sementara itu, kadang-kadang timbul penafsiran huwanya kepada yang lain. Hantu macam-macam yang huwanya untuk dibawa kepada penanda
insan kamil atau yang lain-lain, nya bagi ulun tuan untuk menanggapi adanya ia tekun menyahabatannya sulit dimengerti nya makna ji ulun tuan pegah. Nya tapua yang qul Allahu yang kepada penanda Muhammad ataupun kepada insan kamil ini sulit dimengerti. Hana terpegah salah, hana terpegah tak, tapi sulit dimengerti. Makna sulit dimengerti dengan arti kata bahawa kalau kita katakan dianya itu kembali kepada Muhammad, berbentrokan-bentrok dengan ayat-ayat ataupun dengan penanda surat yang sendiri. Karena surat sendirinya berkenaan dengan surat Ikhlas. Kemudian kira-kira kan mamanya Wa yang tak bawa Muhammad nampak je surat Ikhlasnya hanji ke surat Ikhlas ini. Kecuali bagi pemahaman-pemahaman yaitu yang mengatakan bahawa alam ini Allah, Allah ini alam, ibarat air dengan es. Dikala air berarti dinamakan air itu air. Waktu kaji ke es, kegepenan es. Tapi yang nyanyi bandua sama zatnya satu. Kecuali pemahaman yang lainnya mungkin mudah dimengerti. Tapi untuknya sulit dimengerti. Bahkan karena taurai makna qul huwallahu ahad, menyatakan makna dia qul. Qulnya amar. Titi amar itu na amir, na ma'mur, na ma'mur bih. Ya, yang jelas amir Allah, ma'mur Muhammad, ma'mur bih wallahu ahad. Jadi menyanyian ma'mur bih berarti seolah-olah Allah perintah Muhammad untuk menyatakan bahawa Muhammad itu Allah wahad. Jadi yang kemaknanya lundum pula sulit dimengerti. Ya, okay? Apa cit untuk penyelesaian ada juga orang yang menafsirkan secara tafsir itu tafsir isyari. Boleh saja tafsir isyari, tapi dengan arti kata isyari yang mundhabit. Ya, di dalam kitab Ulumul Quran ada dijelaskan bahawa tafsir itu ada tafsir yang zahiri benar dan ada tafsir itu yaitu yang tafsiri yang benar yang tafsir yang benar tafsir isyari tapi yang mundhabit. Makna mundhabit tidak berbentur dengan yaitu ayat-ayat yang lain ataupun dengan dengan surat itu sendiri. Jadi menan kira-kira sepintas lalu wilayah penjelasan daripada ulun tuan. Makna ji ulun tuan pegah sulit dimengerti nyan mentong ulun tuan pegah. Jadi lagi lah kakak mau untuk lanjutan tu teruskan oleh abu-abu budanya yang lain. Okay? Jadi hanya mentong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Sidang jamaah abu yang terhormat, sebagai penjelasan pertama yang disampaikan oleh Habib di Kuta Fajar yang menyangkut dengan kalimat qul huwallahu ahad adalah bila dan bisa kita yang simpul. Andai kata damir huwa kembali kepada Allah itu dengan jelas dan mudah dimaklumi. Dan andai kata kembali damir huwa kepada ghairullah adalah sulit dimengerti. Kemudian kesimpulan yang kedua, kalimat qul itu merupakan kalimat perintah. Menurut penjelasan Abu, setiap kalimat perintah ada yang memerintah dan ada orang yang terima perintah dan ada yang juga dia terima sebagai apa itu perintah. Maka amir dalam penjelasan Abu adalah Allah, sedangkan ma'mur adalah Rasulullah, sedangkan ma'mur bih yaitu huwallahu ahad. Sehingga demikianlah kesimpulan yang disampaikan oleh Abu untuk pertama.